Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Dewi Prajaningrum, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merupakan guru dari TK Tol Kuning 04 Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada usia inilah, perlu kita mulai tanamkan suatu pembiasaan-pembiasaan yang baik, penanaman karakter yang positif pada diri anak. Melalui modul 1.4 budaya positif saya belajar banyak hal, diantaranya bagaimana suatu pembiasaan yang ditanamkan pada diri anak ini tidak hanya dilakukan anak karena dorongan dari orang lain, melainkan menanamkan motivasi pada anak-anak kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika anak-anak kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Dalam modul 1.4 ini dipelajari pula tentang 3 motivasi perilaku manusia. Dimulai dari motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku nomor 3 inilah yang diharapkan muncul pada setiap individu. Selanjutnya modul 1.4 ini memperkenalkan program disiplin positif, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebelum mengenal restitusi dalam budaya positif, kita kerap kali mendengar istilah hukuman, di mana hukuman merupakan memiliki arti yang negatif, sesuatu yang menyakitkan dan bersifat memaksa. Lain halnya dengan hukuman, restitusi merupakan sebuah pilihan, memiliki arti positif dan sebagai bentuk kontrol akan perilaku seseorang. Sedangkan restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya adalah: 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Restitusi memperbaiki hubungan, mengembalikan murid pada kelompoknya. 3. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 7. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Dengan menilik fenomena yang ada di sekitar kita, maka perlu kiranya kita mengubah pola pikir, kebiasaan yang selama ini dilakukan.
Hukuman yang diberikan atas konsekuensi melanggar suatu aturan bukanlah solusi untuk mendidik anak. Mulai saat ini perlu kiranya kita berbenah, mengubah suatu peraturan menjadi suatu keyakinan kelas. Mengubah hukuman menjadi restitusi. Agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan dan budaya yang positif, memiliki karakter dan budi pekerti yang baik. Melalui modul 1.4 ini pula dipelajari terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh suatu kelompok. Jika kita memahami bahwa peraturan merupakan hal yang memaksa dan menggunakan kalimat-kalimat larangan, maka berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif tanpa ada paksaan di dalamnya. Dalam pembuatan keyakinan kelas hendaknya lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Adapun urutan dalam membuat keyakinan kelas adalah 1. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. 2. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. 3. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. 4. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. 5. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. 6. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berangkat dari pemahaman materi di modul 1.4, saya melakukan aksi nyata penerapan disiplin positif berupa pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan bersama murid-murid saya di kelompok A2 TK Toh Kuning 04 Kecamatan Karangpandan. Selanjutnya saya melakukan diseminasi budaya positif tentang pembuatan keyakinan kelas, dengan melibatkan rekan guru TK yang terdiri dari 3 orang guru TK Toh Kuning 04, 1 orang guru TK Toh Kuning 03, 1 orang guru TK Gondang Manis 02 dan 1 orang guru TK Karang 01. Berikut adalah aksi nyata yang saya lakukan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini nanti kita mau membuat keyakinan kelas. Kan kemarin itu sudah ada peraturan. Coba peraturannya kemarin, kalau sebelum kegiatan apa yang harus kita lakukan? Berdoa, pintar. Kemudian apalagi ya kemarin ya, kalau membuang sampah kemarin itu harus di mana ya? Oh, di tempat sampah. Kemudian ada lagi kalau berangkat sekolah itu boleh siang-siang atau harus pagi tepat waktu? Pagi harus pagi. Kalau apa sih datang sekolah itu yang pagi. Terus kalau bermain kemarin gimana nih? Habis bermain harus apa yang harus dilakukan ya? Oh, diberesi ya, pinter banget diberesi. Nah sekarang nanti mau diajak Bu Guru ini ya, membuat keyakinan kelas. Nah coba anak-anak Bu Guru mau bertanya, nek pas sebelum kegiatan kenapa harus berdoa? Ngapa kok tak dulu kegiatan kudu doa sih? Oh iya, sama biar dilindungi Allah. Terus apa lagi? Nek berdoa biar disayang. Terus apa lagi? Oh, biar dicintai sama Allah. Gimana Mbak? Oh, biar masuk surga. Iya, nek berdoa. Oh, nek Mbak
yang marah-marah masuk neraka ya. Gimana Mbak? Iya. Terus tadi kalau tadi bermain, nek bermain kenapa harus dibereskan tadi? Coba. Biar bersih. Oh biar bersih. Nek bersih menjadikan kita jadi anak yang gimana? Anak hebat. Anak hebat, anak yang sehat, sehat juga. Membantu ibu kepanasan. Oh, yang membantu ibu guru. Oh, kepanasan juga sehat, pinter banget. Kemudian apalagi ya tadi ya? Kalau bermain, kalau tadi anti, terus apa? Kalau buang sampah di tempat sampah itu menjadikan apa? Apa kok buangnya tempat sampah? Ya karena buat bersih kelas kita. Oh iya. Kita. Oh iya, karena biar bersih rumah kita, kelas kita. Terus apa lagi? Apa? Nek bersih, terus kelasnya bersih, rumahnya bersih, anak-anak nanti jadi gimana? Jadi sehat. Jadi anak yang seorang anak yang sehat. Itu aku tak beresin. Oh iya, kenapa rumahnya diberesin biar apa, Mbak? Ya bersih. Biar bersih. Oh ya, pinter. Tos dulu sama Bu Guru. Oh hebat loh beres-beres. Nah, hari ini nanti ada Bu Guru ada gambar-gambar di sini loh. Kemarin kan ada peraturan. Peraturannya apa saja ya kemarin ya? Nah, di sini ada berdoa. Tadi dengan berdoa anak-anak bisa diberi apa tadi sama Allah? Keselamatan. Keselamatan. Diberi cinta. Dicintai sama Allah. Terus ini nek datang tepat waktu teko nek esok-esok anak-anak jadi gimana? Senang. Jadi senang. Terus apa lagi? Kalau esok-esok setengah apa ya? Sakit apa? Oh iya, bisa belajar dengan tenang. Ora isen to nek semisal tekone telat isen mboten? Tekone telat isen mboten? Isen gitu. Kan nek koncone wis belajar kamu baru datang. Malu atau isen ki malu? Malu mboten? Malu. Nih loh, datang tepat waktu. Mamanya. Terus ini di sini ada tadi membereskan mainan kemarin. Bareng. Ben ngopo? Biar Bertiga. bertiga boleh, berempat boleh, bareng-bareng boleh. Dengan membereskan iya, biar apa tadi? Nek membereskan mainan biar apa tadi, Mbak Mas? Bersih. Biar bersih. Terus lagi ini kalau datang atau mau pulang, ini ada salim Bu Guru. Biar apa ini? Biar salim itu kenapa? Kenapa ya? Biar mau pulang salim. Ngapa enggak ada salim? Biar menghormati, biar diantar Bu Guru sampai sini ya. Namanya menghormati orang yang lebih tua. Iya. Kalau kamu sebelum berangkat sekolah saliman mboten, Dok? Saliman. Nah, biar didoakan juga. Terus ini sama teman harus saling sayang. Kenapa harus saling menyayangi sama teman? Kalau bebek yang baik, pintar, terus apa lagi? Maka, nek kamu nyayangi temanmu nanti sayang mboten karo kamu. Sayang loh. Berarti kamu harus menyayangi teman supaya nanti juga disayangi. Terus ini ada yang antri loh. Nah, enggak, ada yang antri. Lihat dulu ini kenapa harus antri? Antri biar apa ini? Iya, saliman antri. Cuci tangan yuk antri, ngopo kok kudu antri? Biar gak rebutan. Iya, biar tertib, biar disiplin. Nah, tadi yang membuang sampah di tempat sampah biar apa? Biar bersih. Terus nek lingkungannya bersih menjadikan kita anak yang sehat. Oke, nah. Iya, nah. Kemudian nanti mau diajak Bu Guru menempel di sini. Boleh ditempel di sini dulu, Bu. Aku mau tak hias, Bu. Ditempel di sini dulu, nanti digunting-gunting terus ditempel di sini. Boleh ini diwarna. Ini ada spidol. Nanti anak-anak saling membantu. Siap? Coba dicek dulu siapnya. Mana siapmu? Seperti aturan yang di sini tadi, mainnya, menempelnya, rebutan apa antri nanti? Antri. Oke. Coba sekarang ini boleh saling membantu. Nanti ada yang menggunting, ada yang mewarna, ya, ada yang menempel. Siap? Siap. Oke. Ini
boleh dikerjakan. Boleh, itu boleh gunting dulu, ditempel sini boleh. Nggak marah-marah. Ini ditempel ke sini, ditempel dulu boleh sini, nanti tinggal tempel dulu. Ini mau ambil yang warna apa enggak? Halilintar. Aku pakai pakai Mana? A2. Nah, tadi ini sudah diwarnai sama anak-anak, sudah bagus sekali. Nah, tadi anak-anak juga sudah menghias keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Sekarang antri satu-satu, kemudian yang dilakukan nanti adalah menempel rebutan atau antri ya. Siapa dulu? Dia boleh ditempel di mana? Pakai atas boleh. Ya. Terus siapa lagi? Oh ya, ayo ditempel di atas boleh. Mas Arvin. Di sini. Ya, itu boleh. Tempel. Ya, boleh. Siapa lagi yang sudah di sini? Ya, Mas Adil. Adil, tengah boleh, di atas boleh, guys. Oke, sudah. Kemudian siapa lagi yang mau tadi? Taruh sini sama buku taruh bawah. Arda mau nempel, Arda taruh sini tengah boleh. Ya Mas Arda, ditempel dulu. Sudah jadi. Nah, ini teman-teman sepakat tidak dengan tadi keyakinan di kelas kita? Yakin, setuju? Setuju. Nanti kalau setuju berarti anak-anak boleh mengucapkan jari jempolnya di sini. Nih, dicontohkan di guru. Nih, guru setuju ini dengan keyakinan kelas kita. Nah, nanti seperti itu. Boleh juga pakai 3 jari kupu boleh ya. Ini jempol boleh, 3 jari boleh, di sini boleh semuanya. Yuk. Ya, semuanya duduk dulu. Kita lakukan secara bergantian. Coba bergantian. Mas Nizam, agak mundur dulu Mas Nizam. Mau ditaruh sama geser dulu Mas Nizam ya. Coba Mbak Dia dulu. Oke. Chelsea. Agak mundur ke belakang. Agak mundur. Chelsea. Salam. Mas Arvin. Oke. Oke. Boleh di bawah, boleh sini. Jempol lagi ya boleh. Antri dulu. Tadi kan katanya antri. Boleh di bawah-bawah sini. Ya, mundur lagi Mas, mundur. Di sini Mas. Kosong.
jarinya siapa tadi? Yang Coba yang ini tadi siapa? Dea, iya Dea. Dea. Iya Dea. iya, dia mau. Pokoknya Dea. Jarinya siapa nih tadi? Siapa? Chelsea. terus aku mau nanya. Terus ini tadi jarinya siapa? Dia. Sabia. Enggak ada. Oke, Tadi jarinya siapa? Jarimu siapa? Yang mana tadi jarimu yang mana? Yang mana? Ini punyanya Mbak Rahma. Rahma. Terus tadi punya siapa lagi? Punya siapa ya? Kayak darah. Kayak darah. Warnanya apa? Darah. Ini punya siapa tadi? Punya ini Zam. Terus siapa lagi tadi ya? Ini. Aini yang mana Aini? Aini. Ini Aini. Ini tadi punya nih siapa? Kamu. Punya nih Yemi yang mana tadi Yemi? Yang mana ya? Ini. Tadi saya darah. Ngedagi. Yemi ma. Salsabila yang mana? Ini. Rongeta. Rongeta. Halo. Lagi. Devani yang mana Devani? Ini. Devani. Merah. Ya aku yang. Abang tulis di brosur. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini saya akan menyampaikan diseminasi terkait dengan disiplin positif, di mana itu merupakan salah satu modul yang ada dalam modul 1 pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Nah, salah satu isi dalam modul 1.4 yaitu disiplin positif, di dalamnya terdapat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sendiri merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh warga kelas secara universal. Nah, kalau mungkin selama ini yang kita lakukan itu adalah penentuan sebuah peraturan, di mana kalau peraturan itu adalah sifatnya biasanya memaksa anak seperti itu dan ada hukuman di dalamnya. Kalau di sini keyakinan kelas itu merupakan suatu hal yang diyakini oleh warga kelas itu sendiri. Dalam hal ini juga anak-anak maupun kita sebagai guru. Nah, untuk keyakinan ini biasanya muncul secara internal dari dalam diri anak, sehingga tidak ada hukuman di dalamnya, tetapi itu adalah kesadaran bahwa anak harus melakukan hal tersebut. Nah, ini ada satu contoh di mana ini adalah keyakinan kelas yang kami buat bersama dengan anak-anak di kelompok A2. Di sini kami meyakini bahwa dengan berdoa itu kegiatan yang akan dilakukan menjadi lancar. Kemudian ada keyakinan kelas saling menyayangi dengan teman, bahwasanya dengan sayang dengan teman nantinya kita juga akan disayangi. Kemudian di sini ada membereskan mainan. Anak-anak di kelompok A2 memiliki keyakinan bahwa dengan membereskan bersama-sama mainan yang telah digunakan, nantinya kelas akan menjadi bersih. Kemudian ada juga di sini hadir tepat waktu. Nah, anak-anak kelompok A2 memiliki keyakinan bahwa hadir tepat waktu itu akan menambah konsentrasi ketika belajar. Kemudian anak juga lebih nyaman ketika di kelas, tidak merasa tergesa-gesa seperti itu. Kemudian ada keyakinan kelas berikutnya yaitu
antri. Nah, anak-anak di kelompok A2 memiliki keyakinan bahwa dengan antri maka situasi nantinya akan menjadi tertib. Nah, di sini juga ada keyakinan bahwasanya dengan membuang sampah di tempat sampah nantinya lingkungan akan menjadi bersih dan menjadikan badan kita menjadi sehat. Begitu juga dengan di sini ada satu lagi, yaitu keyakinan bahwa jika anak-anak itu menghormati orang yang lebih tua dengan mengucapkan salam ataupun salaman dengan orang yang lebih tua, itu nantinya kita itu menghargai orang lain seperti itu. Nah, dalam prosesnya sendiri sebelum ditentukan keyakinan itu biasanya kita menyampaikan terlebih dahulu aturan-aturan apa saja yang ada di kelas. Kalau misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, kemudian dilarang berebut mainan. Nah, selanjutnya setelah ada peraturan itu kita ubah dari kata-kata yang tadi kan negatif, ya dilarang itu kan kata-kata yang negatif, kita ubah menjadi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, kemudian beberapa kalimat yang positif tadi misalkan dilarang membuang sampah, kita ubah kalimatnya menjadi membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Kemudian dari beberapa keyakinan yang ada itu bisa kita buat suatu keyakinan yang mana itu nantinya diyakini oleh anak-anak dan dengan kesadaran mereka akan melaksanakan apa yang sudah diyakini. Nah, kemudian karena ini adalah keyakinan kelas, biasanya di sini ada nama-nama anak dan juga warga kelas yang meyakini hal tersebut. Nah, di sini ada berupa cap jari anak dan juga guru. Kalau di usia SD, kemudian SMP, SMA bisa juga dengan tanda tangan ataupun menuliskan namanya. Kalau di kelompok A2 tadi kita laksanakan dengan menggunakan cap jari seperti itu. Ini cap jari anak-anak. Selanjutnya pada siang hari ini nanti kita akan mencoba untuk melakukan simulasi keyakinan kelas yang barangkali nanti bisa diterapkan di dalam kelas ibu masing-masing. Proses diskusi diawali dengan membuat peraturan kelas. Selanjutnya dari peraturan yang diusulkan dari peserta diseminasi dibuatlah kalimat-kalimat positif. Setelah dibuat kalimat-kalimat positif, kemudian dibuatlah suatu keyakinan kelas dengan menggunakan Canva. Dan berikut adalah desain Canva yang dihasilkan. Baik, Ibu-Ibu, tadi kita sudah berdiskusi terkait dengan peraturan-peraturan yang kita munculkan dalam diskusi pada siang hari ini. Kemudian juga tadi sudah kita ubah apa peraturan tadi menjadi sebuah kalimat yang positif, dan tadi sudah ada beberapa hal yang kita sepakati untuk dijadikan contoh sebagai keyakinan kelas. Di sini sudah kami cetak tadi apa yang sudah kita diskusikan. Nantinya dalam hal ini ketika Bapak Ibu semuanya menjadi guru di kelas, nantinya di sini anak-anak bisa kita libatkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas tersebut. Di antaranya nanti anak bisa dilibatkan dalam proses menggunting, kemudian menghias dari keyakinan kelas yang sudah dibuat disepakati di awal seperti itu, sehingga anak merasa memiliki apa keyakinan kelas itu, kemudian juga
lebih memaknai terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, untuk selanjutnya nanti kita bisa simulasikan keyakinan kelas yang tadi kita sepakati. Nanti bisa digunakan perlengkapan yang ada untuk membuat keyakinan kelas, dan selanjutnya ke depan bisa diterapkan di kelas itu semuanya. Baik Ibu-Ibu, tadi sudah kita laksanakan pembuatan simulasi keyakinan kelas. Untuk selanjutnya kami persilahkan dari Ibu-Ibu apabila ada yang bertanya terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini. Saya Bu. Iya, monggo Bu. Saya mau tanya ya, itu tadi tentang perbedaan keyakinan kelas dan juga peraturan dalam kelas itu seperti apa? Kok saya masih ragu seperti apa ya, belum yakin dengan apa perbedaannya seperti itu. Ya baik, terkait dengan perbedaan dari keyakinan dan juga peraturan. Nah, kalau peraturan di sini biasanya itu adalah sifatnya memaksa. Kemudian jika pun anak melaksanakan tersebut adalah karena adanya dorongan dari eksternal, jadi bukan dari dalam diri anak, di mana biasanya itu anak takut karena kalau peraturan itu kita asumsikan biasanya dekat dengan yang namanya hukuman, ada hukuman di dalamnya. Kemudian kalau keyakinan sendiri adalah hal-hal yang sudah diyakini secara universal oleh suatu kelompok, dalam hal ini adalah lingkungan kelas, di mana kita harapkan dengan adanya keyakinan kelas adalah anak-anak itu melaksanakan apa yang disepakati itu karena faktor dari internal, jadi tumbuh dari dalam diri anak. Jadi ketika anak membuang sampah itu bukan lagi takut karena dihukum, tetapi karena memang anak meyakini ketika membuang sampah sembarangan nantinya akan menimbulkan hal-hal negatif, sehingga anak di situ memiliki keyakinan bahwasanya membuang sampah harus di tempatnya supaya lingkungan bersih. Keyakinan kelas itu biasanya dengan menggunakan kalimat-kalimat, misalkan dengan membereskan mainan saya percaya. Nah itu misalkan di sini ada membereskan mainan, saya percaya bahwa lingkungan akan menjadi bersih atau kita akan menjadi sehat. Nah di situ diawali dengan kata dengan melakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa. Jadi bukan lagi seperti peraturan maupun yang mana itu nanti dalam hasil akhirnya adalah suatu hukuman, tetapi di sini ada keyakinan yang diyakini oleh diri anak bahwa dengan melakukan sesuatu nanti anak tersebut akan mendapatkan hasil berupa apa yang diyakini dengan adanya keyakinan yang sudah dibuat di awal seperti itu. Nah, barangkali ini bisa menjadi salah satu acuan Bapak Ibu nanti ketika melaksanakan keyakinan kelas bersama dengan anak-anak di kelas.
apabila dalam saya menyampaikan penyampaian pada siang hari ini banyak kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dibuat keyakinan kelas yang dibuat bersama dengan guru dan anak-anak kelompok A2 TK Toh Kuning 04, anak-anak dengan kesadaran diri mulai melakukan keyakinan kelas yang dibuat, walau terkadang saya juga mengambil posisi sebagai teman, karena anak-anak yang saya hadapi masih usia TK. Selanjutnya ketika ada masalah, saya mencoba mengambil posisi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi yang telah dipelajari dalam modul 1.4 budaya positif. Keyakinan kelas yang telah dilaksanakan oleh anak-anak diantaranya adalah anak-anak dengan kesadaran diri mulai berdoa sebelum kegiatan, melaksanakan budaya antri, membuang sampah pada tempatnya, membereskan mainan atau alat yang digunakan setelah main dan sebagainya. Demikian adalah aksi nyata berupa pembuatan keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif yang saya lakukan di jenjang pendidikan taman kanak-kanak. Semoga memberikan manfaat, dan atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.